Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oh my goodness me ya, jadi IHSG kita ternyata koreksi ya. Walaupun sebenarnya saya antisipasi dia ada technical rebound, ternyata IHSG kita justru turun lebih dalam ya. Sempet sih dia, kalau kalian lihat di sesi 1 sama 2-nya dia sempat turun, terus dia naik, tetapi secara keseluruhan bahkan pada post marketnya pun IHSG kita terjun lebih dalam lagi ya. Sehingga IHSG kita saat ini terkoreksi minus 0,75% ya. Jadi itu cukup dalam sih kalau menurut saya. Kita lihat juga ya ini bagian di MACD-nya pun ini bahkan koreksi ya sekarang ya. Jadi awalnya tadi masih hijau, sekarang dia udah mulai melemah. Terus secara stokastiknya pun ini sudah menunjukkan dead cross ya. Jadi sudah melemah lagi, baru naik segini dia sudah mulai melemah. Jadi itu yang kalian perlu waspada ya. Kalau menurut saya nih IHSG masih cukup rawan ternyata ya, dia nggak tanda-tanda technical rebound, daya jualnya ini masih cukup kuat, sehingga menurut saya baiknya wait and see ya. Kalau menurut saya sih saya targetnya mungkin mulai entry mungkin di saat IHSG kita mulai turun ke level support minornya di sekitar sini ya. Saat IHSG kita turun di level yang pertama di sini, turun ini sekitar di level ini di sekitar 5.960 ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kita wait and see dulu, kita lihat apakah IHSG kita soalnya ini menurut saya masih ada potensi untuk dia masih mengalami penurunan ya, soalnya daya jualnya ternyata sangat kuat, sehingga membuka ruang IHSG kita masih ada potensi untuk melemah lebih lanjut ya. Seperti ini di support minornya di sekitar 5.950-an ya. Oke, terus kita lihat dari per 4 jamnya pun. Nah, ini per 4 jamnya sebenarnya yang awal saya bilang ini saat dia turun di sini kita lihat ada divergence dari MACD-nya dan stokastiknya pun emang di area oversold. Jadi emang kalau ini saat dia melakukan technical rebound ini cukup baik. Nah, tapi saat ini menurut saya stokastiknya pun juga cukup tinggi ya. Dan ini pun MACD-nya pun sudah mulai tanda-tanda pelemahan, ini sudah mulai mendekati ke dead cross ya. Jadi kita wait and see dulu ya. Menurut saya bisa aja pergerakannya tuh dia turun, misalkan dia turun lebih dalam atau turun di sini, terus MACD-nya baru turun dikit, terus dia mulai nanjak ya. Jadi overall trendline garis dari MACD ini sebenarnya masih menunjukkan naik, masih cukup terjaga. Baiknya kita wait and see dulu ya. Kita wait sampai dia benar-benar mengkonfirmasi bahwa MACD-nya pun sudah mulai menekuk dan melanjutkan garis kenaikannya. Soalnya kalau saat ini masih belum ada konfirmasi, bisa aja ternyata besok dia turun lebih dalam lagi sehingga mengkonfirmasi dead cross dan histogramnya pun mulai merah. Itu menunjukkan bahwa secara momentum pergerakan IHSG kita akan melemah dan ini membuka ruang IHSG kita untuk terkoreksi lebih dalam seperti target awalnya banget yaitu di support IHSG di sekitar 5.847 ya. Jadi menurut saya support ini menghantui kita kembali ya. Bisa aja IHSG kita mungkin mengalami penurunan ke sini ya. Walaupun sebenarnya kalau kalian lihat ya sebenarnya penurunannya pun sebenarnya juga cukup terjaga ya. Maksudnya nggak turun sangat cepat ya dibandingkan yang waktu dulu ini ya. Ini cukup agak terjaga. Jadi harapan optimisme itu adalah IHSG kita membentuk turun lebih dalam lagi mungkin di level yang mirip seperti ini ya, di support dia di awal dia turun setelah dia jebol di 6.060 terus baru dia menunjukkan technical rebound-nya ya. Dan kalau itu pun terjadi itu berarti mungkin saja ya ini pattern head and shoulder-nya ya, muncul lagi ya, dan mungkin dia pas rebound dia ngetes lagi level di resistnya ini ya gitu. Oke, nah ini kita lihat dari per jamnya aja untuk skala trading. Nah, jadi waktu awal nih di level oversold pun ya ternyata baru naik dikit, stokastika pun turun lagi. Jadi ini menunjukkan daya jualnya ternyata masih kuat ya. Baru naik dikit langsung turun lagi, dibanting lagi ke bagian level oversold. Ada technical rebound pun pas saat ini kalau kalian lihat ya stokastika pun sudah saat dia naik dikit turun lagi ya. Soalnya secara post market kan dia turun kembali ya. Jadi stokastika pun baru naik dikit turun lagi ya. Jadi ini menunjukkan daya jual yang sangat kuat ya dari pergerakan IHSG. Karena itu menurut saya baiknya ini cukup rawan, kita wait and see dulu ya untuk pergerakan IHSG. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas BBRI ya. Untuk BBRI sebenarnya pergerakannya tuh mirip sama IHSG ya. Jadi kalau kalian lihat secara chartnya pun sangat mirip. Sebentar nih kita ganti ke Money Flow Index.
Oke, kita zoom out dulu ya dengan time frame per day. Nah, jadi untuk per day-nya ini BBRI ini ternyata pas post market dia terjun lebih dalam ya. Kalau kalian tahu ini BBRI bahkan sekarang di penutupan di 4.230 ya. Jadi seperti di video saya sebelumnya soal BBRI, soalnya saya masih wait and see ya, BBRI kayak masih ada potensi untuk turun, dan ternyata hari ini ternyata turun lebih dalam ya. Ini secara histogramnya pun MACD-nya sudah mulai berkurang juga, udah ada tanda-tanda dia mau melemah. Walaupun sebenarnya kalau dari money flow index per day ini cukup terjaga ya, overall ya, ini terus terjaga di level ini, dia nggak turun lebih dalam. Jadi ini masih ada potensi sebenarnya BBRI untuk mengalami kenaikannya, tapi untuk saat ini kayaknya masih cukup rawan untuk terkoreksi, soalnya IHSG pun cukup galau ya. Oke, terus kita lihat, nah dari per 4 jamnya nih ya, saat harganya dia terus mengalami penurunan ya, well dia ada technical rebound, tapi secara overall harganya kan sekarang makin dalam ya turunnya, sekarang di 4.230. Kita lihat bahwa money flow Indonesia terus mengalami kenaikan ya, di sini kita terus mengalami kenaikan, garis MACD-nya pun masih naik, walaupun emang sudah ada tanda-tanda pelemahan, dan kalau kita lihat sini sebenarnya ini udah mendekati dead cross juga ya, jadi mirip sekali sama IHSG. Menurut saya wait and see. Kalaupun kalian mau masuk di BBRI ya, menurut saya ya nyicil ya. Maksudnya saat dia koreksi dalam atau turun dalam, ya kalian nyicil dulu masuk ke berapa lot. Ntar kalau dia turun lebih dalam lagi ya kalian masuk beberapa lot dulu ya. Soalnya ya bisa aja sih BBRI naik kembali ya. Kita lihat dia tuh saat di level sini dia mengalami rebound, bisa aja BBRI mengalami technical reboundnya setelah beberapa hari ini mengalami koreksi. Oke, terus nah ini nih yang dari per jamnya yang kemarin saya lihat ya, soalnya saat dia naik ke sini technical rebound kemarin ya, kini kita lihat bahwa kenaikannya dia bahkan nggak mencapai level tertinggi dia sebelumnya. Jadi maksudnya saya masih ada potensi untuk dia mengalami penurunan dan ternyata dia turun lebih dalam ya. Nah, tapi ini yang cukup menariknya dari per jam ini, saat dia turun lebih dalam ini sebenarnya money flow Indonesia masih di atas ini ya. Karena itu menurut saya kita wait and see dulu ya. Kalau misalkan ternyata money flow index yang masih bisa bertahan di sini, terus dia mulai menekuk ke atas, sehingga dia nggak menyentuh di level terendahnya dia sebelumnya, itu berarti ada potensi orang investor udah mulai masuk di saham BBRI ya. Sehingga kalau itu terjadi, ya kita boleh ikut entry ya untuk di BBRI. Oke, jadi untuk BBRI mungkin sekian, dan selanjutnya saya akan bahas UFOE ya, ini saham baru IPO. Ini ada yang mau request di comment section. Sebenarnya saya sudah sempat bahas di bagian comment section, tapi saya bahas aja di video untuk kita semua dapat informasinya ya. Nah, jadi untuk saham ini sebenarnya ini baru IPO ya. Kalau kalian lihat dari chartnya pun nih, kalau kalian lihat ya ini belum panjang ya. Ini kalian lihat secara indikatornya pun masih segini. Dan kalau saran dari Warren Buffett dan juga Bapak Lo Keng Hong, itu beliau berdua adalah value investor yang sukses ya. Mereka berdua tidak menyarankan untuk kita beli saham IPO ya, Initial Public Offering, alias saham yang baru masuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Kalau menurut saya pribadi itu rata-rata saham yang baru IPO itu relatively overpriced ya. Dan terutama biasanya pas saham-saham baru masuk itu biasanya langsung dinaikkan sangat tinggi ya. Itu pun membuat sahamnya makin mahal kembali ya. Jadi saat ini pun UFO ini juga relatif tergolong mahal ya. Oke, jadi kita nggak bisa pakai time frame per day, soalnya ini chartnya pun masih segini. Jadi kita pakai time frame per jamnya aja ya. Dan karena ini kalian saran saya ya, kalau kalian mau masuk pun anggap aja ini buat bagian trading. Jadi kalian pakai time frame yang lebih pendek ya. Nah, ini saat saya analisa kemarin sebenarnya UFO ini sudah menunjukkan bearish divergence ya dari money flow index. Kita lihat di sini money flow index saat di harga sini itu mencapai di 96, terus dia mencetak harga lebih tinggi lagi, tetapi money flow index justru melemah ya, dan pada perdagangan hari ini pun justru terus mengalami pelemahan. Sama dari MACD-nya pun, MACD-nya terus mengalami pelemahan ya. Jadi kalau menurut saya saran saya ya kalian take profit dulu ya, terutama yang pada bagian di sini atau ya di sini ya udah menunjukkan divergence harga makin tinggi. Saran saya kalian take profit dulu sebagian dari yang kalian punya. Sisanya kalian untuk antisipasi kalau misalkan ya ternyata dia masih bisa mengalami kenaikan. Soalnya secara trendline kita lihat di sini harganya terus terjaga di atas EMA 20 ya. Jadi masih relatively uptrend dari pergerakan saham UFO ini ya.
Nah, terus kita lihat dari pergerakan brokernya ya, terutama untuk saham-saham ini kita banyak pantau pergerakan broker ya. Nah, jadi untuk pergerakan broker sebenarnya relatif imbang ya, walaupun kita lihat bahwa beberapa broker ini melakukan net buy yang dominan dan sama yang di bagian penjualannya. Kita lihat ada 3 broker yang melakukan penjualan dan dia nggak beli sama sekali ya. Nah, tapi kalau kita lihat perbandingannya sebenarnya cukup imbang ya. Kita lihat sini ada 1, 2, ya ini 3, 4, 5 ya. Sekitar ada 5 broker yang melakukan net buy yang cukup besar, bahkan di harga 925 ini ya, di money flow index yang cukup tinggi ya kalau menurut saya. Ini kita lihat yang penjual ada 1, 2, 3 dengan sebenarnya volumenya cukup kecil ini ya. Jadi ada 3, 4, 5 ya. Relatifnya ada sama 5 broker yang melakukan penjualan. Nah, ini yang kalian perlu khawatir adalah ini ada DR ya. Setahu saya ini DR ini adalah broker bandar ya. Jadi DR aja sudah mulai menjual. Jadi saran saya ya kalian ikutin Big Money aja. Kalau Big Money sudah mulai menjual, kalian jual aja dulu sebagian ya. Kalau misalkan kalian masih mengantisipasi dia mengalami kenaikan ya. Oke, terus kita lihat secara per minggunya. Ini per minggu ini sebenarnya ada KI ya. Ini saya kurang kenal KI ini apa, tapi dia membeli sangat luar biasa ya. Pada perdagangan hari ini pun dia tidak melakukan penjualan sama sekali ya. Atau mungkin dia jual tapi volumenya sangat kecil ya. Nah, jadi ada KI yang melakukan pembelian dan di sini dilawan dengan OD yang melakukan penjualan sangat besar ya. Jadi kita relatif kita ada 1, 2, 3 ya, ada 3 broker yang melakukan penjualan besar. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ya kecil, ini net buy-nya sih nggak sebanding ini ya. Jadi kita bisa lihat ya relatif mungkin sebenarnya masih cukup imbang ya kalau dibandingkan dengan yang beli dan juga yang jual ya. Terutama KI pun di harga ini pun dia masih tidak melakukan penjualannya, dia masih keep saham ini ya. Jadi kalau secara pergerakan broker mungkin masih ada potensi untuk naik, tapi menurut saya ada potensi ini untuk mengalami koreksi terlebih dahulu. Target koreksinya mungkin saat di garis MA20 ya, seperti di sebelumnya ini untuk menunjukkan dia masih terjaga uptrend channelnya dari UFO ini ya. Oke, untuk UFO sekian dan selanjutnya kita akan bahas saham Friend ya. Nah, jadi ini untuk Friend ini bisa dibilang ya dia tuh saham murah, sempat konsep pernah nyentuh di level 50-an ya, tetapi jangan meremehkan ya Friend ya. Maksudnya dia harganya murah tetapi turnover-nya ini bisa cukup tinggi ya, dan kalau kalian lihat perdagangan Friend ini lot dari tiap harganya ini bisa sangat luar biasa ya. Jadi untuk menaikkan Friend ini sebenarnya cukup membutuhkan effort yang cukup besar ya untuk dari Friend ini ya. Nah, kita bisa aja pakai time frame per day untuk saham Smart Friend ini ya. Sebentar. Oke, jadi untuk Smart Friend ini kita lihat ya. Nah, jadi sebenarnya Smart Friend ini awalnya dia downtrend ya kalau kita lihat sini ya. Dia terus harganya di bawah MA200, ini garis putih ini MA200. Terus di sini sudah ada tanda-tanda dead cross-nya ya, MA50 sama 200-nya. Kalau ada dead cross di MA50 sama 200 itu menunjukkan secara jangka panjang, jangka menengah ini time frame per day-nya menengah ke panjang itu menunjukkan saham ini di fase downtrend ya. Nah, tetapi saat dia mulai menyentuh ini bottom sih pertama, terus bottom kedua ternyata dia sempat tembus sebentar tapi dia naik kembali. Ternyata dia mulai rebound ya, dan reboundnya sangat tinggi, terus dia terkoreksi hingga menyentuh level supportnya ini, terus dia rebound kembali ya. Jadi overall nih ada tanda-tanda dia mau mulai nanjak ya, dia nanjak ke sini, low-nya dia nggak menyentuh level yang lebih rendah lagi, terus dia sekarang ngetes level resistennya di sekitar 93 ya. Sedang koreksi hari ini kalau nggak salah dia di zona kuning ya, dia nggak merah kuning, jadi doji candle dari pergerakan saham Friend ini. Tapi kalau kita lihat secara per day-nya pun sebenarnya masih cukup uptrend ya. Kita lihat di sini masih di atas bisa dibilang di level MA5 ya, sekitar pas di level MA5, masih di atas MA20, masih cukup uptrend ya. Nah, selain itu untuk jangka panjangnya sendiri ya kita lihat ya, garis hijau ini MA50 dan garis putih ini MA200 ya. Ini sudah mulai mendekati ya, sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda golden cross dari tren jangka menengah panjangnya ya. Jadi menurut saya mungkin Friend ini cukup menarik ya untuk kita antisipasi. Kemungkinan besar Smart Friend ini akan mengalami fase uptrendnya ya. Ini pun juga dipicu oleh isu perlombaan ya di antara Smart Friend dan juga Telkom untuk dapat jaringan koneksi ya. Kalau saya kurang terlalu mengikuti Friend-nya, tapi kalau kita lihat secara chart pun sebenarnya masih cukup baik ya. Kita lihat terus terjaga di level supportnya, saat ini sedang atas level resistennya, bisa
menurut saya kita bisa antisipasi ya untuk smart friend ini ya. Kalau kalian mau entry pun sebenarnya menurut saya jangan terlalu entry sekarang, soalnya masih cukup tinggi ya, cukup terlalu beresiko. Ntar kita lihat bagian di osilatornya ya. Soalnya kalau menurut saya bisa aja dia terkoreksi terlebih dahulu ngetes level EMA20-nya sebelum dia ngetes ulang balik resistennya di sini ya. Nah, kita lihat secara MACD-nya pun ini sebenarnya sudah ada tanda-tanda melemah, tetapi kalian lihat histogramnya ini, histogramnya pun sudah mulai mendatar ya. Jadi bisa aja beberapa hari ke depan kalau misalnya dia ternyata naik kembali, histogramnya mulai menghijau sehingga secara momentumnya pun dia kembali menanjak ya. Ini kita lihat secara MACD garisnya pun masih di atas garis tengahnya, jadi overall momentumnya ini masih mengarah ke uptrend ya. Nah, terus kita lihat ini money flow index-nya emang awalnya dia sempat tinggi atau sekarang sedang mengalami koreksi, tetapi saat dia mulai turun pun ya, ini turun sangat dalam, ini kita lihat harganya sekarang masih tertahan, ini money flow index-nya pun justru masih tertahan ya beberapa hari ya. Jadi ini juga bisa yang kita antisipasi, menurut saya smart friend ini masih ada potensi untuk mengalami kenaikan ya. Oke, terus kita lihat nih. Nah, ini per jamnya ya, per 4 jamnya. Ini kita lihat bahwa saat dia mengalami sangat tinggi ya, cukup wajar untuk mengalami koreksi. Tetapi kita lihat sini, baru turun sebentar dia sudah mulai nanjak lagi ya. Ini MACD-nya pun juga kita lihat bahwa dia saat turun-turun ini sekarang mulai mau menekuk ke atas lagi ya, bukan menekuk ke bawah, tapi ini histogramnya pun pelan-pelan mau naik ya. Jadi ini ada tanda-tanda nih friend ini kayaknya mau naik kembali ya. Ini kalau kalian lihat dari per 4 jamnya punya saat dia mulai menyentuh di EMA20 nya dia naik kembali ya. Jadi ada tahanan di garis EMA20-nya dan saat ini pun garisnya terus mengalami kenaikan ya. Jadi secara candle-nya ya, jadi masih di atas EMA20 sehingga ini menunjukkan strong uptrend dari pergerakan smart friend ini ya. Kalau kita ambil contoh aja saat dia menyentuh di level support ini, terus dia naik saat money flow cukup tinggi, terkoreksi, tertahan di EMA20, terus dia mantul naik lebih tinggi lagi ya. Jadi ini menurut saya cukup menarik, bisa aja smart friend dalam beberapa hari ke depan dia mungkin masih berkonsolidasi atau koreksi hingga menyentuh EMA20 sebelum dia akhirnya mantul kembali, ngetes level resistennya kembali, dan bahkan bisa, ya harapannya mungkin break resisten dan bertahan di atas level resistennya ya. Nah, terus kita lihat sini ya. Nah, dari per jamnya nih yang buat kalian trading ini kita lihat bahwa saat money flow index-nya ini masih di sini ya, maksudnya ya dia turun sih ya, ini cukup dalam sih sebenarnya ya. Tapi kita lihat bahwa saat harganya masih di sini pun ya dan money flow index-nya dia masih di atas ini ya, maksudnya nggak terlalu oversold ya, ini sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda kenaikan ya. Ini kita dari MACD-nya pun garisnya sudah mulai menanjak, jadi emang ada seperti ada momentum smart friend ini mau mengalami kenaikan ya. Jadi kalau menurut saya cukup menarik ya secara overall, soalnya overall trennya masih bagus, dia baru aja reverse dari downtrendnya dia dan sebentar lagi ini sudah mulai menunjukkan golden cross dari jangka menengah dan panjangnya, sehingga menurut saya smart friend ini ada potensi untuk mengalami kenaikan ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.